Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gabriel Gyasi. Saat ini akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh ROA, DAR, dan CR terhadap harga saham perusahaan sektor makanan dan minuman di BI pada tahun 2021 sampai 2024. Ini merupakan analisis fundamental menggunakan rasio profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas untuk memprediksi pergerakan harga saham pasca pandemi. Latar belakang penelitian, pasar modal dan sektor defensif. Ini merupakan pasar modal strategis untuk pendanaan dan investasi. Sektor makanan dan minuman atau F&B ini di Bursa Efek Indonesia sangat diminati karena produknya merupakan kebutuhan pokok yang cenderung stabil dalam ketidakpastian ekonomi. Kemudian fluktuasi dan kebutuhan analisis, walau defensif, harga saham tetap fluktuatif. Investor membutuhkan analisis fundamental keuangan untuk meminimalkan risiko kerugian. Kemudian urgensi periode tahun 2021 hingga tahun 2024 merupakan periode pasca pandemi yang krusial, diwarnai tantangan inflasi global, volatilitas bahan baku, pemulihan ekonomi, dan inkonsistensi riset terdahulu. Kemudian rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya, apakah return on asset berpengaruh terhadap harga saham sektor F&B di BI? Apakah debt to asset ratio berpengaruh terhadap harga saham sektor F&B di BII? Apakah current ratio berpengaruh terhadap harga saham sektor F&B di BII? Apakah ROA, DAR, dan CR secara simultan berpengaruh terhadap harga saham sektor F&B di BI tahun 2021 hingga tahun 2024? Kemudian tujuan penelitian, menguji dan menganalisis pengaruh parsial ROA terhadap harga saham perusahaan sektor F&B yang terdaftar di BII. Kemudian menguji dan menganalisis pengaruh parsial DAR terhadap harga saham sektor F&B terdaftar di BII. Yang ketiga, menguji dan menganalisis pengaruh parsial CR terhadap harga saham perusahaan sektor F&B yang terdaftar di BII. Kemudian yang terakhir, menguji dan menganalisis pengaruh simultan ROA, DAR, dan CR terhadap harga saham perusahaan sektor F&B. Kemudian manfaat penelitian ini ada 3. Untuk manfaat teoritisnya, yaitu memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu manajemen keuangan, khususnya analisis fundamental saham menggunakan rasio keuangan. Kemudian juga dapat menjadi acuan atau referensi literatur bagi peneliti selanjutnya dengan objek dan kurun waktu yang berbeda. Manfaat bagi investor, sebagai bahan pertimbangan empiris dan instrumen analisis dalam mengambil keputusan investasi yang logis pada saham sektor makanan dan minuman. Membantu mengidentifikasi tingkat risiko likuiditas, leverage, dan profitabilitas sebelum menanamkan modal. Manfaat bagi manajemen, berfungsi sebagai bahan evaluasi internal yang objektif guna memahami risiko keuangan yang paling sensitif bagi pasar modal. Selain itu juga membantu merumuskan kebijakan struktur modal, pengelolaan likuiditas, dan efisiensi aset yang optimal. Kemudian untuk kajian variabel dan formulasinya, ini ada ROA atau Return on Asset. Ini mengukur tingkat efisiensi manajemen dalam memanfaatkan seluruh aset untuk menghasilkan laba setelah pajak. Untuk rumusnya ini yaitu ROA sama dengan laba setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Kemudian yang kedua, Debt to Asset Ratio atau DAR. Ini merupakan salah satu rasio solvabilitas. Ini mengukur sejauh mana aset perusahaan didanai oleh hutang, mencerminkan risiko finansial struktural. Rumusnya yaitu DAR sama dengan total utang dibagi total aset dikali 100%. Kemudian CR atau current ratio. Ini merupakan salah satu rasio likuiditas. Ini menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo menggunakan aset lancar. CR sama dengan aset lancar dibagi utang lancar kali 100%. Itu merupakan rumusnya. Dan next. Untuk pengertian harga saham sendiri ini, menurut Jogianto, harga saham ditentukan oleh penawaran atau supply dan permintaan atau demand di pasar bursa pada waktu tertentu. Pada pasar efisien, harga saham mencerminkan keseluruhan nilai pasar, entitas atau firm value karena menyerap semua informasi secara cepat. Untuk data penelitiannya merupakan closing price atau harga penutupan akhir tahun. Kemudian pandangan faktor menurut ahli. Menurut Brigham and Houston tahun 2017, arus kas masa depan atau future cash flows, kemudian earning per share, suku bunga, dan ekonomi makro. Kemudian menurut Tandi Lilin tahun 2017, dimensi internal itu meliputi rasio profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, dan dimensi eksternal yang meliputi inflasi dan kurs falas.
Kemudian menurut Sartono tahun 2017, kondisi mikro perusahaan meliputi investasi, pendanaan, kemudian dividen, kemudian karakteristik industri, dan kondisi makro negara. Kemudian Kashmir tahun 2017, pengumuman laba tahunan atau earnings announcement, nilai buku atau book value, dan tingkat efisiensi pengelolaan aset. Kemudian kajian penelitian terdahulu. Ini terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk yang pertama, yang dilakukan oleh ML Mahendra Wijaya tahun 2023 yang berjudul Pengaruh CR, ROA, DER terhadap harga saham menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil temuannya ROA berpengaruh positif, kemudian CR dan DER tidak berpengaruh secara parsial. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan DER dengan periode yang digunakan 2019 sampai 2022. Sedangkan pada riset ini menggunakan DER dengan periode tahun 2021 hingga 2024. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hasan dan Rizaldi yang berjudul Impact of ROA dan DER during COVID-19 dengan metode regresi linear berganda. Hasil temuannya ROA berpengaruh positif. Kemudian untuk DER tidak berpengaruh secara parsial. Perbedaan dengan penelitian ini fokusnya pada era COVID-19 tanpa CR, sedangkan riset ini menambah variabel CR dan era pemulihan tahun 2021 hingga 2024. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh M. Ali Taupan tahun 2023 dengan judul Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham dengan metode regresi linear berganda. Hasil temuannya, ROA berpengaruh positif, untuk rasio lain bervariasi. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu rasionya bervariasi dengan pengambilan sampel tahun 2017 sampai 2021. Sedangkan riset ini berfokus pada ROA, DAR, CR dengan periode tahun 2021 hingga 2024. Kemudian Fitriani dan Oktaviani dengan judul Pengaruh ROA, CR, EPS, DAR terhadap harga saham dengan metode regresi linear berganda. Hasil temuannya ROA berpengaruh positif, kemudian CR, EPS, DAR-nya bervariasi. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu riset ini menggunakan DAR sebagai proksi solvabilitas tanpa EPS. Kemudian penelitian menurut Nia Angelina BKK tahun 2025, pengaruh CR, ROA, ROE, TER terhadap harga saham dengan metode regresi linear berganda. Hasil temuannya ROA, kemudian CR, ROE, DER bervariasi secara parsial. Perbedaan dengan penelitian ini menggunakan ROE dan DER. Kemudian periodenya 2020 hingga 2023. Sedangkan untuk riset ini menggunakan DAR dan periodenya 2021 hingga 2024. Kemudian ini ada kesenjangan penelitiannya, yaitu yang pertama inkonsistensi hasil. Terdapat perbedaan kesimpulan pengaruh parsial ROA, DAR, dan CR antar peneliti terdahulu. Kemudian proxy solvabilitas. Sebagian besar menggunakan DAR atau debt to equity, sedangkan penelitian ini menggunakan DAR, debt to asset, untuk melihat pendanaan aset. Kemudian dinamika periode. Penelitian ini menggunakan rentang 2021 hingga 2024 untuk memotret kondisi real pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Untuk fokus sektornya, kita konsisten pada sektor F&B yang defensif untuk hasil yang lebih spesifik. Untuk kerangka pemikirannya ini ada interaksi kinerja internal, emiten akan direspon oleh pasar sebagai bentuk sinyal fundamental. Ini kita sudah menentukan ROA sebagai X1, ini sinyal profitabilitas akan berpengaruh positif terhadap harga saham Y. Kemudian debt to asset rasio sebagai X2-nya, sinyal risiko keuangan yang berpengaruh negatif terhadap harga saham Y. Kemudian current rasio sebagai X3, ini sinyal margin keamanan berpengaruh positif terhadap harga saham. Kemudian secara simultan X1, X2, X3 akan bersinergi terhadap harga saham Y. Kemudian hipotesis penelitian. Untuk hipotesis pertama, ROA berpengaruh positif terhadap harga saham. Merujuk pada signaling teori, profitabilitas tinggi menunjukkan tata kelola superior yang menarik minat investor sehingga menaikkan harga saham. Hipotesis kedua, ini DAR berpengaruh negatif terhadap harga saham. Merujuk pada trade-off teori, rasio utang terlalu tinggi meningkatkan risiko gagal bayar yang berpotensi menurunkan apresiasi pasar. Hipotesis yang ketiga, CR berpengaruh positif terhadap harga saham. Tingkat likuiditas aman memberi rasa percaya investor bahwa kegiatan operasional emiten lancar tanpa kendala modal kerja. Kemudian hipotesis yang keempat, ROA, DAR, dan CR secara simultan berpengaruh. Gabungan variabel profitabilitas, leverage, dan likuiditas secara bersamaan menentukan pergerakan harga saham emiten di bursa. Kemudian, untuk desain dan lokasi penelitian.
Untuk pendekatan sifatnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif untuk membuktikan hubungan sebab akibat antar variabel secara statistik. Untuk struktur data panel menggabungkan data lintas sektoral, yaitu 10 perusahaan F&B dan dengan kurun waktu 2021 hingga 2024, sehingga menghasilkan balance panel sebanyak 40 observasi. Untuk lokasi administrasi datanya, kita dapatkan dari BII sebagai basis legal, akses data sekunder diperoleh dari website resmi index.co.id dan penyedia pasar modal Yahoo Finance. Kemudian ini untuk operasionalisasi variabel. Pertama, data non-aset sebagai X1 merupakan variabel independen. Ini untuk mengukur efektivitas pengelolaan aset total perusahaan I pada periode T dalam mendatangkan keuntungan bersih setelah pajak. Kemudian purposive sampling dan rancangan sampel. Kriteria pemilihan sampel. Perusahaan sektor F&B yang terdaftar di BI sebelum tahun 2021 tetap tercatat secara berturut-turut selama periode 2021 hingga 2024. Kemudian menerbitkan laporan tahunan teraudit secara lengkap 2021 hingga 2024. Kemudian menyediakan data keuangan utuh, laba bersih, total aset, total liabilitas, aset lancar, dan liabilitas lancar. Kemudian memiliki kelengkapan data harga saham hingga penutupan akhir tahun. Kemudian tidak mengalami delisting selama periode penelitian berjalan. Untuk daftar emiten sampelnya, untuk rancangan awal kami, kita memilih ADES, CEM, CK, CLEO, TLTA, GUD, ICBP, INDF, MLBI, MYOR. Dengan total 40 observasi, sehingga dari 10 perusahaan ini kita ambil periodenya 4 tahun, totalnya jadi 40 ya. Kemudian pemilihan model estimasi panel. Yang pertama, common effect atau CEM, pendekatan paling sederhana dengan asumsi intercept dan slope konstan di setiap unit lintas sektoral maupun antar waktu. Kemudian fixed effect atau FEM, mengasumsikan intercept yang berbeda bagi tiap entitas perusahaan karena karakteristik unik namun slope tetap konstan. Ini uji Houseman FEM versus REM. Kemudian random effect atau REM, mengasumsikan variasi perbedaan antar perusahaan bersifat acak dan dimasukkan ke dalam porsi komponen kesalahan residual atau error term untuk uji LM, CEM versus REM. Kemudian untuk persamaan model regresinya, yaitu Y sama dengan alpha ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ditambah E. Untuk beta 1, beta 2, dan beta 3 itu merupakan koefisien regresi. Kemudian untuk X1 merupakan ROA, X2 TAR, X3 CR. Dengan E itu merupakan error term. Untuk alfanya tersebut merupakan konstanta. Kemudian untuk pengujian asumsi klasik, yang pertama kita lakukan uji normalitas, menguji apakah sebaran residual berdistribusi normal dengan kriteria Jerhu-Bera probabilitas lebih dari 0,05. Uji multikolinearitas menguji ada tidaknya korelasi kuat antara variabel bebas. Kriteria nilai VIF kurang dari 10 atau korelasi antar X kurang dari 0,8. Kemudian uji heterokedastisitas ini menguji ketidaksamaan varian residual antar pengamatan dengan kriteria uji Glaser atau weight probabilitas lebih dari 0,05. Kemudian uji autokorelasi, ini menguji ada tidaknya korelasi runtun waktu dengan kriteria Durbin-Watson DW dibandingkan DL dan DU. Kemudian ini ada pengujian hipotesis. Ini uji signifikansi parsial atau uji T menguji pengaruh individu tiap variabel independen. Uji probabilitas p-value kurang dari 0,05, hipotesis akan diterima atau berpengaruh signifikan. Jika p-value lebih dari 0,05, maka hipotesis akan ditolak atau tidak berpengaruh. Ini nanti juga akan dilakukan uji signifikansi simultan atau uji F, menguji pengaruh gabungan ROA, DAR, dan CR secara bersamaan terhadap harga saham dengan kriteria F statistik p-value kurang dari 0,05. Kemudian ada koefisien determinasi atau R kuadrat digunakan untuk mengukur seberapa besar porsi kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi perubahan harga saham emiten. Fokus utamanya adjusted R square. Karena variabel bebas lebih dari satu, adjusted R square lebih objektif dan akurat dalam mengevaluasi goodness of fit pada model regresi data panel dibandingkan R square biasa. Demikian dapat saya sampaikan atas proposal ini. Saya ucapkan terima kasih.